Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, baiklah karena ini di dalam urusan agama, jadi harus sesuai dengan contohnya. Siapa yang menjadi contoh di dalam agama Islam selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran agama dan terus diberi contoh untuk menjalankannya. Jadi kita harus menelusurinya dari contoh tersebut. Di manakah Nabi SAW menerima agama? Kedua, di waktu bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima agama dan apa yang dimaksud agama itu. Ada 3 pertanyaan untuk kita jawab. Sebelumnya silakan bersolawat terlebih dahulu, agar terus terhubung dengan Nur Muhammad dan hakikat Muhammad. Dan tentu saja, silakan tulis solawat terbaik Anda, yang sudah biasa Anda gunakan sehari-hari di kolom komentar, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang bersolawat 1 kali, Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipat rahmat dan keberkahan. Masya Allah, betapa besar nikmat yang Allah berikan hanya dengan bersolawat. Sahabat yang dirahmati Allah, untuk menjawab pertanyaan tadi, di awal, kita harus mulai belajar agama secara detail dan mendalam. Kita mulai dengan sabda wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat kedua ayat 185 yang berbunyi sebagai berikut. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, di sini baru sepotong ayat juga sudah memberi penjelasan. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di bulan Ramadan. Berarti Nabi pada waktu itu lagi berpuasa, bukan di waktu perut kenyang. Kalau diteliti semua Nabi dan Rasul, tidak ada yang lagi kenyang perutnya. Boleh saudara teliti sejarahnya. Jadi kalau saudara mau sesuai dengan ajarannya, kita harus menelusuri contohnya. Tapi itu juga harus ada petunjuk jalannya. Karena kata orang tua, takkan wuruh tanpa guru. Ini ada kekhususan untuk menerimanya. Tidak semua kiai atau ustadz yang bisa menjelaskannya. Jadi kita sedikitnya harus mencari dahulu guru yang bisa menjelaskannya. Juga guru yang kuat hukumnya dari Al-Quran atau hadits untuk menunjukkan kebenarannya. Apa yang kita tuju tersebut. Kenapa begitu? Karena kalau ini perintah Allah, itu pasti ada hukumnya yang pasti. Tidak cuma kata-kata rumus atau siloka saja. Karena di dalam agama harus jelas hukumnya. Supaya kita belajarnya tekun dan menjadi keyakinan yang pasti tidak goyah lagi. Apalagi ini urusan keselamatan nanti di akhirat. Harus konsekuen dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Saudaraku, ada lagi yang bertanya, apakah masih ada di zaman sekarang yang bisa menunjukkan hal itu? Saya jawab, ini sudah menjadi kepastian masih ada. Karena ada keterangan yang menjelaskan, Al-ulama'ul warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Jadi saya percaya sekarang masih ada atau banyak yang bisa menunjukkan hal ini. Hanya mungkin agak sulit mencarinya. Sabarlah sedikit. Kalau kita keras keinginan itu pasti akan ketemu. Saudaraku, mari kita lanjutkan kembali. Kenapa saya sudah memastikan masih banyak yang bisa menunjukkan hal ini? Karena Allah telah berfirman dalam surat ke-35 ayat 31-32 yang artinya sebagai berikut, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, yaitu Alkitab. Al-Quran itulah yang benar, dengan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha mengetahui lagi maha melihat keadaan hamba-hambanya. Dilanjutkan dengan firman Allah yang artinya sebagai berikut,
Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar, saudaraku. Kalau mentafakuri ayat tadi, kita lebih jelas ada kepastian masih banyak yang bisa memberi petunjuk tentang hal itu. Karena kandungan ayat tadi sudah jelas. Allah telah memberitahu kepada kita bahwa sekarang juga masih ada salah satu manusia yang diwarisi kitab, seperti kitab yang diberikan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Yang dimaksud kitab itu ialah kitab yang bila saudin, bila harfin. Di dalam hadis juga menjelaskan, seperti yang telah tercatat di hadis Bukhari, bab puasa ayat 7 sudah menjelaskan ini. Hadis diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu hadis yang dahulu. Sebetulnya segala amal anak Adam diberikan, dilakukan kepadanya, kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa itu kepunyaan kami Allah. Dan kami yang akan membalasnya. Dan Rasulullah di akhir hadis tersebut bersabda, orang yang berpuasa akan diberi 2 kebahagiaan, yaitu sekali waktu buka, yang keduanya di waktu orang tersebut sudah bertemu dengan Tuhannya. Tentu orang tersebut merasa bahagia dengan puasanya. Di dalam hadis ini juga sudah memberi penjelasan, semua amal kita di dunia ini itu dilakukan kepadanya, kecuali puasa, karena puasa itu kepunyaan kami. Firman Allah, yang puasa akan diberi 2 kebahagiaan. Yang pertama, di waktu buka. Yang kedua, di waktu bertemu dengan Tuhannya. Nah, di sini ada kejelasan untuk bertemu dengan Tuhannya. Sedang tadi di awal dan di video sebelum-sebelumnya, barang siapa bertemu dengan Tuhannya dengan tidak keadaan musyrik, pasti akan masuk surga. Makanya Rasulullah mula-mulanya dipercayai oleh Allah, juga diberi wahyu yang pertama di waktu beliau sedang berpuasa sebagaimana yang sudah dijelaskan dari hadits tadi. Jadi kalau kita mau beragama yang benar, harus sama dengan beliau. Tapi jangan sembarangan harus mencari dahulu yang menunjukkannya, ialah ulama warasatul anbiya tadi. Karena jika tidak begitu, tidak akan bertemu dengan yang dituju. Itu biasanya ada di ulama arif billah, tidak di ulama-ulama biasa. Karena ulama biasa mengartikan buka itu bukan makan. Kalau masih bukanya diartikan makan, walaupun puasanya setahun, itu tidak mungkin berhasil. Sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa untuk menuliskan sholawat terbaik Anda, yang sudah biasa Anda gunakan sehari-hari di kolom komentar, agar keberkahan semakin mengalir dalam hidup kita. Dan jangan lupa juga untuk like, share dan subscribe, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Semoga Allah selalu merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.